walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau fazzan, keras, ya, fazzan kasar, ghalizal qalbi, hatinya keras kepada umat untuk menyampaikan dakwah pada orang kafir, lam faddu min hawlik, nanti mereka malah jauh, kata Allah. Maka terapi alhamdulillah itu penting. Kemudian terapi doa kunut, lakal hamdu ala ma qadait. Masalahnya nggak tahu artinya ya. Ya, makanya dikasih tahu sekarang. Mau Kan lakal hamdu ala ma qadait. Nah, kelamaan tutupnya. Ini baru kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung to the point aja nih jamaah. Tutup poin aja. Tutup poin apa tutup poin? To the point. To the point. To the point. Ini di orang India tuh ya. To the point. Agak tipis. Karena gini. Saya sebelum memperkenalkan Mas Farel ya. Dan sebelum buka dengan Fatihah, sebelum diingatkan, saya masih ingat ya. Cuman saya kepikiran gini ya. Kita sekarang tuh saya ya, ini di Nasabi ini nggak ada gimmick-gimmick Bu ya sekarang ya. Yes. Tiba-tiba saya kepikiran bah, dalam dunia yang penuh kamuflase kayak gini Bu ya, terutama di media sosial Bu ya, saya kepikiran tuh gimmick itu termasuk syirik nggak sih Bu ya? Masya Allah, aneh-aneh itu pertanyaannya. Iya Bu ya, karena kan ini Nasabi berjalan awal tuh penuh dengan gimmick gitu, sementara kita ingin membawa kemurnian batin bagi para Nasabiyin dan jamaah sekalian. Tapi tiba-tiba saya kepikiran karena kita juga kan perlu mawas diri juga Bu ya, karena kan kita di sini bermain media sosial kan, gimmick itu nggak cuma sebatas di Nasabi Bu ya, tapi gimana kita bikin konten dakwah tapi ternyata gimmick. Tapi saya tiba-tiba kepikiran Bu ya, ini gimmick itu ada sisi syiriknya juga nggak sih Bu itu? Nah tapi sebelum itu biar Bu yang nggak mengingatkan saya lagi. Aneh Nah, kita nggak pakai gimmick, kita langsung pakai Fatihah biar berkah daripada menimbulkan kesyirikan kan Bu ya. Baiklah, kita mulai acara Nasabi kali ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi Bu ya, kita menghadirkan satu narasumber tambahan Bu ya. Dan beliau adalah pakar gimmick di Ribat Bu ya. Nah, kita perlu juga menimbang-nimbang perspektifnya nanti tuh Bu ya. Karena ini perlu untuk sebagai ya evaluasi kita di dalam program ini atau evaluasi kita bersama dalam bermedia sosial Bu ya. Karena kalau mendengarkan dari penjelasan dari para guru, kalau misalkan kita melakukan suatu limuyuli wujuhin nas itu kan mencari ridho selain Allah, dan itu kan bagian dari ria aja kan dikatakan syirik khafi karena itu Bu ya. Nah, apakah gimmick itu bagian hal-hal yang harus kita hindari atau enggak? Nah, sebelum ke bagaimana tanggapan dari Buya, kita dengarkan terlebih dahulu dari satu narasumber baru kita. Pakar gimmick. Pakar gimmick. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Gimmick. Kalau kabar alhamdulillah baik. Tapi kalau gimmick kayaknya hari ini juga full gimmick ya. Masuk sekarang ini gimmick. Iya. Iya. Tadi kan direncanain. Nah, masalahnya gimmick tuh apa nih? Gimmick apa nih? Itu. Ini penting. Sebelumnya kita nanyain dulu tuh apa tuh definisi gimmick. Ya, itu yang ditanya. Kan ini narasumber gitu. Ya pakar gimmick, tapi gimmick itu nggak tahu sendiri Gus. Kita pakai gimmicknya doang, definisinya selama ini kita nggak tahu. Kamu bahas gimmick tuh sekarang, mau kaitannya sama syirik. Nah kita bahas langsung aja Gus. Nah itu, jadi kita Coba searching, Gus. nah, sambil coba Definisi gimmick didefinisikan menurut Berdasarkan praktek dulu nah ya. berdasarkan prakteknya tuh, kalau misalkan lagi bikin program ngedit itu, oh kita harus gini dulu nih biar orang tuh gini. Nah, apakah itu sekedar untuk biar lebih hidup kontennya?
Tapi dalam gimmick itu sendiri tuh ada sisi kebermanfaatan biar orang tuh lebih tertarik kemudian menyelami lebih dalam. Nah, apakah ada batasan-batasan gitu? Karena ini penting juga, jangan sampai kita membuat konten ataupun siapapun gitu membuat konten, kemudian itu kontennya tuh menjadi ampas gitu ya. Sebagaimana debu yang dihilangkan oleh air hujan di atas bebatuan gitu. Bersih ya. Bersih. Bagus dong. Bersih sih Bu ya. Ini masalahnya yang dihilangkan tuh nilai dari amal itu sendiri Bu ya. Sehingga nanti ketika nyampe di akhirat itu pas hari perhitungan kok nggak ada gitu. Terus kata malaikat, lah kan dulu pakai gimmick jadi udah nggak ada nilainya sekarang gitu, udah hilang gitu. Nah itu kan menurut saya tuh perlu menjadi satu hal yang mungkin kita perlu coba diskusikan dalam seri Nasabi kali ini dengan tujuan ya kita evaluasi bersama baik untuk program ini ataupun etika kita bermedia sosial secara umum gitu. Masya Allah. Gimana? Sebelumnya saya ini nih Gus, disclaimer ya. Sikap biasa jarang muncul di depan layar. Ini Ada bukan masalah jarangnya. Ya, Jadi nanti dibawa ke sini gimmicknya. tuh karena yang mengonsep video-video muncul itu dengan berbagai macam polosan-polosan itu kan gimmick. Nah, kita harus membawa orangnya nih, pelakunya nih. langsung disorong ya, langsung ditampilin. Nah, itu dia. gitu. Oh iya, iya, yang bikin efek-efek kan boleh dulu. Itu kan gimmick virtual. Gimmick apa tuh? Gimmick virtual. Visual. Gimmick Atau ada visual. batasannya yang harus kita jaga atau bolehnya. Berarti kan udah pelaku berarti itu. Ini diskusi pembuka aja Bu ya. Nanti ini banyak pertanyaan dari para jamaah yang sudah masuk. Nanti kita diskusikan setelah kita membahas tentang ini gimmick. Gimana? Sebenarnya Gus, selama ini kan saya berjalan tuh memperkaya gimmick di konten-konten gitu kan, termasuk di visual. Sebenarnya saya apa gimmick itu sampai sekarang belum tahu tuh. Agak nervous. Kurang pakai itu. Nggak itu gimmick nggak kayak gini? Jadi Iya asli nih. Wah, Asli. setelan pabrik gitu. Setelah pabrik. terus Nah itu gimmick itu sampai sekarang belum tahu tuh definisi yang pas. Apa itu gimmick? Apakah gimmick itu positif atau negatif? kita cari ya. Apakah kita selama ini berjalan dengan gimmick gitu kan? Duduk juga gimmick juga. Duduk gimmick. Itu kan baru jalan doang gitu gimmick. Ya, berdiri Oke. gimmick. Ini kalau dari Definisi. definisi di sini, Ah, gimmick itu trik, alat atau serangkaian adegan yang diciptakan dengan sengaja untuk menarik perhatian, Bu ya. Menciptakan kejutan, menonjolkan sesuatu agar lebih mencolok. Nah, apakah itu kan orientasinya berarti apa namanya? Untuk mencari perhatian orang gitu. Sementara kalau misalkan kayak guru kita, Abuya itu kan tipe yang nggak mau disetting, bikin konten apa ya udah mengalir, orang suka nggak suka ya udah gitu. Nah, tapi bagi kita gimmick itu kayak diperlukan gitu untuk menarik perhatian. Secara definisi seperti itu Bu ya. Nah, apakah itu bagian dari mencari ridho orang tuh Bu ya? nggak apa-apa kalau mencari ridho orang nggak apa-apa. Yang ya enggak kan memang ya ridho orang tua. Ridho. Ridho orang Ada tua. orang. Orang tua. Itu ada orang. Oh, si Ridho tetangga maksudnya. Oh. Ridho anak Ridho orang. mencari orang kan nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau mencari ridho orang tuanya calon mah harus ya Bu ya? Iya, itu. Nah, itu nggak tahu deh gimmick atau enggak. Itu kayaknya ada gimmicknya. Ada. Menampilkan sesuatu yang terbaik gitu. Oke, kita udah menggunakan 7 menit untuk ngobrol. Kita sekarang dengarkan penjelasan dari guru kita terlebih dahulu. Hubungan gimmick dengan syirik tadi ya Gus. Iya, betul. Gimmick dan syirik. Itu sebentar. Gimmick itu jadi judul sekarang nih. Iya. Gimmick dan syirik. Gimmick dan syirik. Gimmick adalah Gimmick syirik. vs syirik atau gimmick and syirik. Gimmick adalah syirik tanda tanya Bu ya. Oh gitu ya. Tadi definisi coba izin coba Trik, baca lagi deh. alat atau serangkaian adegan yang sengaja diciptakan untuk menarik perhatian, menciptakan kejutan atau menonjolkan sesuatu agar lebih mencolok. Intinya menarik perhatiannya Oke tuh oke. Coba dari definisi itu konotasinya ada positif negatif nggak? netral sih Bu ya. Netral kan? Nah itu kata kuncinya. Jadi gimmick itu persoalan, gimmick itu instrumen.
Ya, benar. Gimik itu alat ya. Kita mau ditujukan digunain untuk apa? Niatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk memanipulasi kah atau niatnya untuk menarik? Menarik itu sesuatu yang positif untuk menarik itu. Tapi tujuannya menariknya untuk apa? Untuk kebaikan kah? Atau untuk menipu daya orang? Nah, berarti kalau tujuannya negatif untuk tipu daya, menzolimi, itu gimik itu jadi negatif. Itu namanya kalau dalam ilmu hadis namanya tadlis. Tadlis. Tersembunyi. Nah, kemudian kalau tujuannya untuk kebaikan, mengajak orang untuk kebaikan, maka gimik itu jadi konotasinya positif. Kan dia instrumen, alat ya. Alat itu namanya terang ada hukum. Hukumnya terjadi ketika ada aksi positif atau negatif. Barulah terjadi hukum di sana. Baik hukum syariat maupun hukum hakikatnya. Gitu, mereka. Nah, coba kita tadi pas untuk ngobrol berdua tuh langsung coba-coba hidup radar nih. Apa sih? Radar. Cari ayat-ayat ada nggak tentang gimik gitu kan. Saya baru dapat. Ternyata Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh Allah datang ke Fir'aun. Udah jelas-jelas loh Fir'aun tuh ngaku Tuhan gitu kan. Tapi Allah bilang apa? Wa qula lahu qawlan layyina. Kamu wahai kalian berdua datanglah ke Fir'aun, berkatalah kepada Fir'aun itu yang udah ngaku Tuhan itu, tetaplah berkata lembut Lembut gitu. Kan dia tarik kan? Secara sunatullahnya itu gimana cara supaya Fir'aun itu tersentuh, supaya Fir'aun itu tertarik. Tadi definisinya apa? Supaya menarik perhatian. Itu harapannya menarik perhatian Fir'aun gitu. Meskipun secara azalinya, secara takdirnya Allah udah tahu gimana ujungnya Fir'aun gitu kan. Tapi sebagai kehambaan dia harus menjalani sunatullahnya. Namanya seorang rasul dengan tabligh, menyampaikan. Harus disampaikan. Bahkan seandainya Nabi Musa dibukain oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana takdir Firaun di akhir, itu sunatullah tetap harus dijalankan, tetap harus didakwahi. Itu gimmick loh. Qaulan layyina. Coba kan ketika dihadapkan secara anggaplah nafsiyah psikologisnya dua orang nabi itu dihadapkan pada Firaun yang sudah begitunya, semestinya emosi dong menghadapi Firaun. Semestinya iya, naluri seorang beriman itu pasti emosi lah. Emosi menghadapi membaca komen. Baca komen. Iya, tapi ternyata enggak dilakukan hal yang kontras dari keumuman. Dibuatlah gimmick qaulan layyina, perkataan lembut. Nah, kemudian ada satu lagi, hidup lagi radarnya kan tadi kan. Allah bilang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau fazzan keras, ya, fazzan kasar, ghalizal qalbi hatinya keras kepada umat untuk menyampaikan dakwah pada orang kafir, lam faddu min hawlik, nanti mereka malah jauh, kata Allah. Itu Allah sedang mengajarkan gimmick yang baik. Karena kalau definisi tadi gimmick itu persoalan daya tarik ya. Nah, kembali coba Rasulullah tuh mendakwah kebaikan pasti. Nabi Musa, Nabi Harun mendatangi Firaun tujuannya pasti untuk positif. Bagaimana dia itu enggak begitu lagi lah, enggak mendidayakan dirinya sebagai Tuhan gitu kan. Syukur-syukur dengan perkataan lembut dua orang nabi itu Firaun sadar. Harapannya begitu, rojaknya begitu. Terus apa masalah dengan gimmick jadinya kalau udah begitu? Enggak ada masalah sih, Bu. Kalau enggak ada masalah kita lanjutin. Maksudnya nanti ada gimmick lagi, Bu ya. Di Nasabi. Gimmick tuh bahasa jadi itu perbuatannya, Bu ya. Sama seperti yang dulu Buya jelaskan itu kan namanya hukum itu akan dilihat ke perbuatan si orang ketika itu. ada aksi. Iya. Karena fikih itu kan berkaitan dengan hukum, al-mukallaf ya, perbuatan mukallaf. Kalau enggak ada. Coba kalau kita main nih ke warung, ke supermarket, beli satu gratis satu, itu gimmick. Gimmick marketing. Apalagi tuh. Beli dua gratis dua. Beli dua dapat dua. Beli dua dapat dua. Ya iyalah orang beli dua dapat dua. Beli dua, tambah satu lagi nyolong namanya. Bang, beli dua gratis dua baru. Nah, baru tuh. Masalahnya tuh teksnya beli dua dapat dua, Bu ya. Benar. Iya. Saya tuh beli satu ambil dua. Itu gorengan nih orang beli gorengan. Kembalian lagi. Pernah lihat nggak kalau misalnya ke orang dagang buah gitu. Tiba-tiba ada harga
harga tertulis nih tulisan tangan spidol di itu. Jadi tulisannya itu kalau kita lihat dari jauh, Oh iya. tahu-taunya misal harga 15.000. Pas kita deketin, ternyata ada setengahnya. Iya. Oh, setengah kilo gitu kan. Dikecilin angka itu, yang setengah itu 1/2 itu bikin kecil gitu. Itu gimmick juga. Apakah itu bohong? Sebenarnya nggak bohong itu. Kita aja nggak lihat dari dekat. Itu kan kita diajari sama tukang-tukang jual-jual buah yang begitu. Jangan suuzon, lihat dari dekat. Kayak orang Ternyata ada angka 1/2 kan? atau orang promosiin pakai nama Buya Asfi. Buya Asfi pernah laundry di sini, padahal ada tulisan tidak, ya. Yang kecil, Iya. tidak pernah laundry di sini. Iya. Maksudnya itu biar jamaah ribat pada ke situ gitu. Iya. Kalau dari jauh kan bisa suuzon, nipu lu gitu kan. Iya. Bohong aja gitu kan. Enggak, kita aja suuzon, dekat, lihatlah dari dekat. Supaya nggak suuzon. Oh, ternyata ada angka, ada keterbatasan pandangan saya gitu kan. Gitu. Jadi aman ya, aman. Aman. Gimik aman. Aman. Berarti mungkin nanti Kembali pada niat minggu berarti ya. depan adain lagi lah gimmick-gimmicknya ya. Gimik ya. Jadi gimana tanggapannya setelah mendengarkan penjelasan, malah makin mantap ya? Makin untuk mantap membuat gimmick. gimmick-gimmick kehidupan. Gimik kehidupan. Tapi balik lagi tadi kata Buya, Niat. balik ke niat. Oke. Kan gimik apa posisinya di tengah-tengah, mau dibawa kemana nih gimik? Kalau gua gimik misal depan Gus Duduk Faiz, orang tua. itu kan gimik yang positif. Hmm. Depan Gus Faiz Menuju senyum-senyum. jenjang. Iya. Menuju jenjang pernikahan. Amin ya. Gimmicknya tuh gini Bu ya, pas Iya. lagi suruh, imam ya, imam. Allah. Itu gimmick banget tuh. Nah itu gimik yang dimaksud, di depan Gus Faiz senyum-senyum. kan. Iya, itu Di ekstrim belakang gitu, gimmick. tergantung mau dibawa kemana. Kan gitu. ada yang bikin ini story, bikin postingan tuh. Story WA saya setelah dilihat oleh orang tuamu. Zikir terus, Iya. lu sholat terus. Ini kan ada yang video gitu kan, nah, gimmick. Tapi tetap ada potensi tergelincir ya, tapi ya. Ya karena persoalan niat Karena tadi itu. masalah niat nih. Iya bisa ria, bisa apa namanya tuh mengharapkan perhatian makhluk gitu kan. Ya, tapi kalau tujuan positif nggak apa-apa sih pada konsep keumuman ya. Gitu, Mas. Kayak banyak Siap-siap, banget Bu. pertanyaannya. Jadi, kenapa ya? Banyak banget jawaban. Iya Bu ya, ini cukup banyak pertanyaannya Bu ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Bu ya. Ini sama sih melihat terkait dengan hal-hal yang dihadapin lah dalam kehidupan Bu ya. Dari Sugeng Mulyono dari Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Cukup jauh ya. Jauh Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya. Dipisah ya. Bu, Ya. ya. Bagaimana adabnya jika bertemu dengan sifat dan Aja diurusin. hafalnya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bagaimana adabnya jika bertemu dengan sifat dan afalnya Allah? Ini nggak tahu nih maksudnya bertemu. Atau mungkin dia cara pandang kali ketika menghadapi dengan takdirnya itu. Karena kan sifat dan afalnya itu meliputi seluruh aspek kehidupan Iya. Pak Sugeng. Iya. Gimana adabnya menghadapi? Gimana adabnya? Bagaimana adabnya jika bertemu dengan sifat dan afalnya Allah? Jika bertemu dengan sifat dan afal. Kan pasti bertemu, gue. Itu masalahnya. Lah makanya bukan jika ya. Jika bertemu, kapan nggak bertemunya? Ya harusnya pertanyaan itu bagaimana adabnya bertemu dengan tanpa jika ya. Iya. Dan memang setiap saat bertemu kok. Nah itu. Tidur kita aja bertemu dengan sifat dan afalnya Allah. Nah itu adabnya gimana Bu ya? Nah, adabnya gimana? Mungkin kaitannya kalau misalkan lagi nggak sesuai kali sama kehendaknya dia, afalnya Allah tuh misalkan diseretin rezekinya lah atau apa gitu. Nah itu adabnya gimana? Mungkin Iya, itu iya. kali ya. Betul. Nah itu Iya. tarik Pak, sini juga kali ya. Siapa yang Kita pengen kita ngomong. tarik aja dulu ya. gantian? Iya. Iya bagus itu pertanyaannya. Itu lebih kepada memakrifati sifat dan perbuatan Allah yang meningkatkan kesadaran. Kemudian Iya, pertanyaan sadar. adalah
bagaimana adab kita Adabnya. gitu kan. Karena gini, jadi nggak ada kehidupan kita itu lepas dari perbuatan Allah, tidak ada kehidupan kita itu lepas dari sifatnya Allah. Kemudian bagaimana adabnya, secara timingnya kita harus beradab setiap saat, mengiring kita, ya, kita jelas pasti tidak akan bisa mengiringi afalnya Allah, karena kesadaran kita itu kadang-kadang on off, Oke. on kadang off gitu kan. Kadang off, Iya. on. Oh-nya lama, On. on-nya sebentar doang, on off lagi gitu. Iya. Ya gitu. Jadi adabnya apa? Adabnya itulah bab-bab dalam tasawuf. Gitu. Kita afal Allah sedang apa nih? Manifestasi afal Allah ke kita lagi apa nih? Allah bikin kita kondisi ahwal, kondisi kita lah, lagi down, lagi naik, lagi kecewa, lagi sedih, lagi apa tuh? Lagi dijauhin. Itu kan afal Allah juga tuh. Jadi apa pintunya? Bisa lewat adabnya lewat pintu sabar, bisa adabnya lewat pintu ridha, bisa adabnya lewat pintu tawakal. Itu semua adab-adabnya. Itu kan apa tujuannya ulama-ulama tasawuf itu menyusun bab-bab itu semua dalam rangka cara beradab pada Allah. Apalagi jauh cuma itu kok. Iya benar. Termasuk adab ketika ingin didekatkan dengan jodoh gitu ya, tapi Itu lama waktunya itu. Nah, Itu harus beradab juga kan. iya, berarti beradab dengan pintu sabar. Sabar. Kalau kepepet, kalau apa namanya? Kalau kebelet gitu ya. Kebelet gitu. Berarti riyadhahnya riyadhah sabar. Puasa. Puasa. Iya, kira-kira begitu. Nah, Bu ya, kalau melihat dari pertanyaan ini Bu ya, apa namanya? Adab terkait sifat dan afal. Seperti yang tadi dijelaskan Bu ya, bahwasanya kita setiap detik, setiap waktu itu selalu berhadapan kan ya dengan sifat dan afal Allah, dengan berbagai macam dinamika perubahannya kan pasti berubah-ubah terus. Nah, itu saya memahaminya tuh sebetulnya tuh bener nggak Bu ya? Allah tuh sebenarnya pengen mengenalkan dirinya dengan seluruh sifat-sifatnya Bu ya. Karena nggak mungkin mengenalkan Allah dengan sifat rahmannya doang. Padahal Allah punya sifat ghafur. Ya. Jadi makalah dia dibuat mungkin merasa tadi, kemudian dijauhkan tadi Bu ya. Kemudian dia ingin memohon ampun supaya mengenal Allah tuh Maha Pengampun Bu ya. Iya. Kayak gitu Bu ya. Ya sama gitu. Jadi ya hidup kita tersentuh apa untuk bilang tadi dinamika apa tadi? Dinamika. Nggak bisa, itu nggak bisa diulang Bu ya. Nggak bisa diulang. Ilham gitu. Kayak debu di timpa hujan tadi ya. Debu ketiban hujan hilang gitu ya. Berarti ilham tadi tuh. Iya, jadi apa namanya ya? Tidak ada kondisi apapun yang menurut kita kosong pun atau yang menurut kita saya nggak lagi berbuat apa-apa. Itu sebetulnya sedang ada af'al di situ. Sedang perbuatan. Bahkan kita tidur pun ada af'al sebetulnya. Hafal tidur Bu. Iya, af'al tidur. Ya, yang tidur gitu. Meskipun secara apa kebiasaan sehari-hari tidur tuh dianggap tidak ngapa-ngapain gitu. Padahal secara af'al, definisi af'al lebih luas, itu bagian dari perbuatan. Ya, kita buka dengan sengaja, kita bersengaja untuk tidur. Kita sengaja untuk memilih tidur. Ya, itu sebetulnya aksi Allah di situ. Kita dibikin tidur, kita dibikin tenang gitu kan. Nah, jadi terapinya apa? Kalau kita mengalami ada af'al Allah yang menurut nafsiyah kita berat, yaitu tadi ridho, alhamdulillah, atau muhasabah, banyak ya. Pernah kita singgung juga beberapa hari lalu, kalau kita mendapatkan sesuatu yang berat secara nafsiyah kita, jangan dulu kita kegeeran mengatakan itu ujian. Bisa jadi? Ya, bisa jadi teguran gitu kan. Ya, kalau untuk ranah ujian itu udah tinggi sebetulnya. Udah orang yang dianggap lah istilahnya, semi-semi dianggap lah gitu. Udah didaftarin Bu ya. Udah daftarin, ini daftar aja belum gitu. Ya udah dari kelas, sudah ngerjain tugas-tugas gitu kan. Ngerjain tugas aja enggak, masuk kelas juga enggak, SPP juga enggak dibayar kan, juga bukan beasiswa. Belum Terus daftar, tiba-tiba ngaku-ngaku diuji gitu. daftar. Iya, enggak nyambung. Siapa yang uji? Coba masuk ke kelas disuruh Katanya keluar. dia aku menguji aku ya. Oh gitu. Nggak, dia orang itu maksudnya menguji diri sendiri. Uji diri sendiri. Iya, uji mental berarti. Atau uji kenekatan gitu. Tes nekat ya. Nah, itu Bu ya. Nah, sehingga sebetulnya buahnya tuh kalau misalkan tadi seperti yang Buya jelaskan itulah kalau kita ngeliat para guru-guru kita, para Buya itu mau apapun kondisinya tuh slow gitu. Enjoy gitu. Slow tuh pelan. Slow living.
slow living Bu ya. Hidupnya tuh Hidup pelan. Sipuk. bukan pelan juga sih. Keong itu Apa mah. sih? Dan tolong jelasin dong, Bang. San. Iya, sans Bu ya, sans. Enjoy. Sans. Enjoyable. Bener gimana sih? Slow. Dia bukan slow, selau. Oh, slow. Oh. Nah, iya itu Bu ya. Jadi Iya. mau apapun kondisinya tuh akhirnya tuh menikmatin Bu ya itu. Ya itu tidak lain dari kita semakin belajar dari kehidupan. Ya kadang-kadang Allah membuat sebuah kondisi berat pada orang lain itu sebetulnya pendidikan untuk kita. Gak mesti ditimpain ke kita. Kan ada sesuatu pasti ada skenario Allah kenapa Allah timpakan ujian atau masalah kepada orang lain dan orang itu dekat dengan kita atau kita bisa mengakses baik kita mendengar baik kita melihat itu tujuannya ada supaya kita ngambil ibrah. Nah itu apa momentum kita untuk belajar tentang kehidupan. Di situlah kita belajar. Di situ kita juga mengukur untung ruginya. Jika kita menyikapi secara negatif, untungnya apa, ruginya apa? Yang jelas ruginya lebih mendominasi. Kalau tertimpa ke diri kita sendiri, kita sikapnya apa gitu kan? Itu di situlah kita belajar dan itu dilatih terus sepanjang kehidupan. Ya, intinya melek kehidupan lah. Iya. Melek kehidupan, melek dengan gelombang-gelombang kehidupan itu, warna-warni kehidupan, itu harus belajar di situ. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah bilang begitu kan? Setiap hari, setiap waktu tuh Allah senantiasa sibuk lah bahasanya gitu. Jadi semua itu nggak lepas dari tindakan Allah. Dan hafalnya. Nggak lepas dari itu semua. Kita ambil pelajaran di situ. Ya Allah yang ngurusin kok. Allah kalau Allah bikin sesuatu pasti solusinya pasti ada. Kemudian di ayat juga dijelaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau memang yakin pada Allah, memang segan pada Allah, pasti selalu punya solusi. Gitu. Itulah membuat ya orang-orang yang soleh itu anteng hidupnya, tenang gitu, sejuk gitu. Ya nggak mau ambil pusing lah gitu. Ngapain pusing-pusing dengan sesuatu yang Allah. Padahal di dalam takdir Allah itu ada pelajaran untuk kita. Kita sedang diberi hadiah, ngapain pusing? Mana ada orang dikasih hadiah pusing? Ya, itu kan hadiah sebenarnya. Kalau kita bisa tembus cara pandang, itu kan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di cover dengan sesuatu yang pahit, yang berat, itu sebenarnya hadiah di dalamnya. Orang diberi hadiah kok masih pusing, diberi hadiah kok stres gitu kan. Berarti cara pikirnya salah, cara pandangnya yang salah. Maka terapi alhamdulillah itu penting. Kemudian terapi doa kunut, lakal hamdu ala ma qadait. Masalahnya nggak tahu artinya ya. Ya, makanya dikasih tahu sekarang. Mau dikasih. Kan lakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, apapun yang kau tetapkan ya Allah, kejadian apapun yang kau takdirkan, apapun yang kau pilihkan pada diriku, lakal hamdu. Engkau tetap terpuji, apapun kondisi engkau tetap terpuji. Itu kan di mazhab Syafi'iyah itu yang kunut subuh itu. Nah, masalahnya orang Syafi'iyah juga yang gak ridho dengan kehidupan. Di mana Syafi'iyahnya? Dalam Syafi'iyah kunut aja gagal. Iya. Tapi kunut kayaknya nggak baca kunut kali, makanya sujud sahwi terus kali. sujud terus. Nah itu saya melihat ketenangan tuh pada diri beliau tuh ya, anteng. Nah gitu. Lagi puasa. Kalau tenang bingung tipis, tapi tenang tuh menenggelamkan. Nah ini mau bacain pertanyaan-pertanyaan. Nah, boleh tugas biar nggak anteng ya. Biar Ini pertanyaan random ya? Enggak, gitu. Random ya? Ada banyak ya, cuman saya pilih-pilih. Soalnya ada yang nanya itu dari Malaysia tuh, apakah sosok di akhir zaman yang namanya Jamila tuh akan terlahir kembali? Kayaknya nggak relevan banget ditanyakan. Makanya saya baca-baca. Aneh apa? Saya juga nggak paham ya. Itu baru denger tuh. Tulisannya kecil banget, kelihatan. Iya, ya ini orangnya biasa kecemasan. Ada pusing nggak kelihatan. Kecil. Iya, Gus. Nah sekarang biar dibacakan sama Mas L yang biasanya bermain di belakang layar. Ini pertanyaan saudara. dari makasih. Yogi Barokah. Semoga berkah. Semoga berkah. Yogi Barokah Habibi. Dari Sumedang Utara. Tahu. Ya. Tahu Sumedang. Terus. Apakah seorang munafik bisa dikatakan munafik jika Allah memperlihatkan pada orang munafik itu kemunafikan yang ada pada dirinya? Apakah itu yang disebut Lailatul Qadar? Hah? Maksudnya? Malam Lailatul Qadar. Enggak, Pak. Munafik. Lailatul Qadar. Enggak. Bacanya bener. Coba. Dua pertanyaan jangan-jangan. Enggak.
apakah seorang munafik bisa dikatakan munafik jika Allah memperlihatkan pada orang munafik itu kemunafikan yang ada pada dirinya, koma. Itu kita masih nyambung. Iya, koma, kemudian Apakah itu yang disebut Lailatul Qadar? Kayaknya dua pertanyaan nih. Saya nggak Titik paham. harusnya di sini. nah, itu apakah itu? Ya, apakah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apakah itu adalah Ya. Oh, itu merujuk ke yang sebelum, berarti kan narasi sebelumnya berarti kan? Kalau koma di sini, iya berarti ya. Kan karena ada kata itu. Apakah Kalau itu? apa yang dimaksud baru. Munafik kan tidak sesuai dengan apa yang di dalamnya menzuhirkan ya Bu ya. Nah pertanyaannya di akhir, tapi dia ngomong-ngomong nggak nyambung tuh kayaknya pertanyaan munafik. Lailatul Qadar. Contoh kan. Ini kan dua pertanyaan kali Bu ya. Sepertinya. Enggak, kayaknya dapat isyarat deh kayaknya itu. Tapi saya nggak nyambung. Mendapatkan makna kejujuran di malam Lailatul Qadar bisa jadi. Ya, munafik malam diperlihatkan kemunafikannya. Ini cocokologi loh. Sebelum berusaha mencerna pertanyaan. Enggak, sebelum masalah Lailatul Qadar tuh saya menarik tuh apakah seorang tuh masih dikatakan munafik ketika dia Ditunjukkan kemunafikannya ditunjukkan kemunafikannya yang ada dalam diri. dalam dirinya. Oke. Kita pernah bahas yang mirip dengan itu ya. Yang dikatakan lalai itu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia lalai. Oke. Yang dikatakan orang itu sadar ketika dia lalai dan sadar bahwa dia sedang lalai, itu udah sadar itu. Sadar dalam kelalaian Bu ya. Dengan kelalaiannya. Iya, menyadari kelalaiannya. Jadi orang yang sadar dengan kelalaian tuh nggak serta-merta dikatakan lalai Bu ya? Itu sudah naik itunya, sudah jadi nggak tenggelam. Bukan goflah yang kayak kebanyakan orang. Iya. Oke. Kemudian ada juga orang fana. Orang fana itu dia tidak sadar kalau dia sadar. Itu fana tuh. Oke, Aslinya iya. rohaninya sadar, tapi jasadiahnya, nafsiahnya nggak menyadari. Oke. Itu fana tuh. Itu yang kayak kata Buya, kalau misalkan orang lagi zikir, kalau memang masih sadar, nggak usah ditarik-tarik gitu. Iya. Iya Itu gitu. munafik. Enggak sampai gitulah. Enggak, itu ikhtiar lah, ikhtiar. Iya, oke. Ya nggak apa-apa. Gimik. Gimik. Oke. Ya, bagus itu. Jadi orang kalau munafik, kemudian dia sadar diri munafik karena Allah mengasih tahu, menunjukkan munafikannya lewat wasilah apapun lah. Tergantung. Teman-teman, yang pertama kesadarannya itu dia sudah tercabut dari kemunafikan di saat itu. Urusan munafik lah nanti kalau lain cerita tuh. Oke. Ya, yang jelas ketika dia munafik, kemudian dia saya munafik ya. Itu sudah nge-upgrade dirinya. Sudah naik sebetulnya. Nyambung nggak sama yang ini Bu ya? Yang man amin aminan nifak ahwal munafik. Iya, connect sekali itu. Orang merasa aman dari kemunafikan, maka dialah hakikatnya munafik. Man amin aminan nifak fahuwa munafik. Nah, karena ini sadar Ya. atau nganggap dirinya munafik, Iya. justru dia nggak munafik nih. Ya ternyata dia munafik. Ya itu berarti kebalikannya. Oke, kayak Menyadari. kebalikan dari itu ya. Ya, sama seperti itu lagi di Al-Hikam. Orang yang bisa jadi orang yang melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatannya itu malah menjadi asbab dia merasa hina di hadapan Allah. Itu bakal lebih baik daripada orang yang taat tapi malah jumawa. Oke. Ya, gitu ya. Tanpa melegitimasi kalau kesalahan itu bener ya Bu ya. Iya, Soalnya bukan. ada orang melenceng Iya, gitu. ya karena ini perkara penyesalan. Sama Oke, ini iya. perkara penyesalan nih. Apa yang mengupgrade dia tuh tercabut dari sifat kemunafikan? Yang pertama kesadarannya. Oke. Pertama kesadarannya. Yang kedua penyesalan. Kalau dia munafik dan sadar dia munafik, akhirnya tapi asik juga sih ya. Itu enggak, itu balik lagi munafiknya. Asik juga munafik itu ya gitu. Iya, kan ada juga orang memanfaatkan kemunafikan. Oke, bener. Berarti ini pertanyaan itu dia sebenarnya menjelaskan orang yang sebenarnya tuh menganggap dirinya tuh munafik pada akhirnya Bu ya. Sehingga kemudian dia bertobat atas itu kali Bu ya. Iya, itu maksudnya. Allah menciptakan takdir kebenaran. Iya, tarik aja sih. Iya, ngomong. Iya, Allah menyikapkan apa? Takdir kebenaran dalam diri. Iya, Allah menyikapkan tabir kebenaran dalam dirinya, dalam kegelapan dirinya. Oke, benar. Ya. Datang perjalanan malam. Iya. Oh, jadi ketemu Bu ya sambungannya Bu. Itu tadi dapat di syarinya. Keren juga nih kita ternyata. Kita yang belum paham tadi. Iya, kita cuma menyampaikan doang. Ilmunya tuh turunnya ke ini. Iya.
Situ banyak jaringan soalnya. Iya, banyak jaringan. Banyak kabel ya. Iya. Nah. Terus apa hubungannya sama malam Lailatul Qadar coba antum analisa? Kan udah ada tuh kisi-kisi dikit dari Bang Dodo tuh. Gimana kalau Bang Dodo aja yang ngejelasin? Ayo, Bang. Coba lanjutin Bang Dodo, apa tuh? Tadi gimana, Bang? Ya, jika tabir kebenaran kan kalau Lailatul Qadar kan perjalanan dalam malam hari. Mungkin dari sisi gelap kehidupan. Lailatul Qadar bukan perjalanan. Nah, maksudnya kisahnya kan dalam malam hari. Kejadian malam. Dalam malam hari mungkin sisi kemunafikan itu sisi gelap. Mm-mm. Ketika Lailatul Qadar perjalanan ini bertemu dengan Sang Holik, maka Allah menampakkan dirinya. Jadi Allah menampakkan sisi kebenaran dalam dirinya. Maka orang ini akan mengatakan, ya memang aku salah, menyadari keberadaan dia di hadapan Allah itu siapa. Ah, coba Bu ya, verifikasi ini khotir apa Bu ya? Kote kamera. Rasulullah kan ketika Lailatul Qadar kan bertemu dengan Al-Haq. Itu Mi'raj. Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, yang itu cuma tabir kehidupan kan terbuka sebenarnya. Iya. Ketika pada malam hari, kenapa dalam malam hari? Karena malam hari itu sisi ketenangan. Iya, keheningan. Tapi dia malam-malam nggak tenang malah. Berduduk. Iya. Ketika Lailatul Qadar itu, mungkin Allah ketika orang sudah hening dengan dirinya, maka bertemulah dia yang maha hidup itu. Iya. Ah gitu. Cuma nggak ada mikrofon sih. Ulang lagi. Ya, nggak bisa diulang tuh. Kayak gitu nggak bisa dulu. Bisa diulang. Iya. Ya kenapa nggak naharul Qadar. qadar kan? Bukan kenapa nggak siang qadar aja kan? Kenapa malam? Ya selubung nur itu terkadang dibuat gelap gitu. Selubung cahaya itu kadang dibuat gelap gitu. Tapi di balik satu malam itu malah melampaui 1000 malam gitu. Ya satu malam melampaui 1000 malam. Berarti yang satu malam itu malam apa? Malam cahaya berarti. Ya cahaya, cuma istilahnya malam. Kenapa malam-malam itu adalah istilah untuk ketersembunyian. Kebenaran itu sering tersembunyi, kebenaran itu sering tersimpan. Ya, contohnya itu. Selama ini terselubung dengan kemunafikan. Kemudian sadar itu cahaya yang satu dibanding 1000 itu muncul. Nah, itu. Keren Mas Yogi Barokah. Pertanyaan juga turun. Kayaknya kalau suruh ngulang pertanyaan juga nggak bisa kayaknya tuh. Pertanyaan. Bisa. Tempat yang gelap, cahaya itu akan kelihatan. Iya. Mantap Mas Yogi. Lanjut. Suruh mikir gitu. Cocok logi itu. Nanti minggu depan masuk. Enggak. Gantian nih. Iya sih, enggak. Masih ada. Ada pertanyaan ini yang tentang dari siapa tuh yang kenapa ada siksa kubur padahal belum dihisap Bu ya? Kok udah disiksa gitu? Wah, ngeri banget ya. Ada kan? Iya, iya. Iya ada Bu ya di situ. Itu Intinya begitu. iya pertanyaan. Menurut antum gimana? Kenapa harus ada sisa kubur padahal belum dihisap? Itu pengkabaran Bu ya. Pengkabaran. Dihisapnya nanti kayak Oh, apa namanya? Trailer gitu. Bisa. Karena kan katanya siksa kubur tuh salah satunya ditunjukkan nanti kejadiannya itu seperti apa sehingga dia merasa tersiksa Bu ya. Iya. Jadi trailernya di situ. Oh gitu. Ketemu. Aduh, kecil tulisan. Hilang Gus. Ah, Biasa Udah. user Windows masuk. Jadi langsung aja deh. Iya langsung aja Bu ya. Jadi sebetulnya nggak ada korelasinya antara hisab itu dengan sisa kubur. Kalaupun dia sejak dunia dia disiksa, kubur dia disiksa, di neraka dia disiksa, itu sebenarnya tidak akan bisa menghapus kesalahannya kepada Allah, Sang Maha Tak Terbatas. Dosa, maka istilahnya nggak ada dosa kecil apabila dihadapkan dengan siksanya Allah. Dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan dengan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Mbak Irna Ciamis. Kita kenapa disiksa? Sebenarnya bukan perkara bodinya kesalahan, tapi persoalan sul adab pada Allah. Adab kita yang kita langgar pada Allah maka disiksa. Sekarang kita melakukan kesalahan di hadapan Zat yang senantiasa memberikan kita nikmat ijad dan nikmat imdad gitu kan. Nikmat kita diadain, nikmat kita diberikan terus-terusan nikmat-nikmat gitu. Tergantung kesadaran kita masalah nikmat itu dan tergantung perspektif kita tentang kesadaran itu. Nah, itu yang kita langgar. Maka sejatinya satu dosa kita itu tidak akan bisa ditebus oleh azab dunia
azab barzakh dan azab neraka. Sebetulnya nggak bisa ditebus sebetulnya. Karena kita berhadapan dengan zat yang tak terbatas, yang rahmatnya tak terbatas. Kita kasih, kita berikan adab yang buruk kepada zat yang tak terbatas. Maka sejatinya kita harus disiksa secara tak terbatas juga sebetulnya. Tapi karena rahmat dan rahimnya Allah, diberikanlah jeda sejenak si dia disiksa. Terkadang dikasih dulu trailernya di dunia. Ya, padahal belum dihisap juga kan. Ya, Ada orang disiksa di dunia, disiksa perasaannya, disiksa itunya apa namanya? Siapa yang tersiksa perasaan boy maksudnya? Kenapa? Apanya? Yang tersiksa perasaan. Ya udah mau mepet nikah tapi nggak bisa-bisa juga tuh contohnya. Contoh. Contoh doang. Enggak, contoh, bukan orang sono yang kesini. Yang kesini. Jadi nggak ada korelasi ya antara hisab itu dengan siksa kubur, nggak ada. Ya kalau kita pragmatis ya suka-suka Allah lah gitu. Kan Iya. kan nggak mungkin juga kita jawab gitu. Ya, mungkin aja sih kita jawab begitu. Jangan Buya, kasihan dia udah nanya-nanya. Nan kan nggak mau nanya lagi Buya. Nah Buya ini sepertinya mungkin sama dari penjelasan Buya itu cukup jelas ya teman-teman. Ini untuk melengkapi pertanyaan tadi ini sebenarnya nyambung ya dari Abi Kais dari Cengkareng Jakarta Barat. Bila semua penduduk surga telah masuk dan penduduk neraka telah masuk ke neraka juga ya. Nah, lalu ampunan Allah itu diberikan untuk siapa ya? Kan Allah Maha Ghafur ya, Afu itu. Nah, kalau ini mungkin pernah ngedengerin penjelasan Buya kali karena sifat Allah kan akan nggak mungkin kemudian Allah hilang sifat pengampunnya. Nah, kalau udah nggak ada objeknya, kalau menurut Buya kan itu setiap sifat itu pasti ada objeknya. Kalau kalam ada yang dikalamkan. Nah, kalau udah diampuni semua, Berarti Allah nggak mau pengampun lagi gitu. Ampunan buat siapa lagi gitu ya? nah iya, Udah selesai tugasnya gitu ya? iya. Sama kayak ini ya, presiden pas jabat statusnya presiden, pas sudah nggak jabat statusnya apa gitu Jangan di gitu. KTP. KTP. Masih ada KTP gitu? Emang KTP presiden? Kayaknya kan pekerjaan presiden atau apa gitu kan. Pas sudah Oh yang dijabat KTP lagi. presiden itu apa sih kerjanya? Iya. Apa tuh? Pengusaha gitu tuh. Pengusaha. Usaha di mana? Boleh swasta aja jangan. Kepala rumah tangga. Ah iya Pak. Mungkin itu. Ya kan nggak adil lah. Kenapa KTP itu ada ribu rumah tangga, bapak rumah tangga nggak ada, itu masalahnya. Iya. Itu pelajaran tuh itu mau nikah. Ingat deh, di KTP itu nggak ada pekerjaan bapak rumah tangga. Ada cuma ibu rumah tangga. Ada freelance. Sama saya. Ini itu pembahasan akidah. Dulu itu pertanyaan waktu kita di pondok juga tuh. Kalau belum ada makhluk yang Allah ciptakan untuk diberikan rezeki, apakah Allah masih Ar-Razzaq? Allah tetap udah Ar-Razzaq gitu. Iya, padahal kan sifatnya juga sebelum makhluk Iya. lahir tuh udah. Nah, makanya disitulah penting kita memahami tentang qadim dan hadis. Sesuatu yang dahulu tanpa batas, tanpa awal, tanpa akhir, dengan sesuatu yang aslinya dia tiada. Ya. Oke. Ya Ar-Razzaq, ya Allah, itu kan sebuah sifat. Meski bukan nggak ada kaitannya dengan objek. Karena ada objek lah dia bernama Ar-Razzaq, enggak. Karena ada objek kalam lah Allah maka disebut dengan yang berkalam gitu. Enggak. Karena ada objek yang dilihat lah, ada makhluk yang dilihat lah, maka Allah bersifat basir, melihat. Enggak. Allah tuh sudah absolut dengan dirinya sendiri. Oh, nggak butuh. Nggak butuh objek Iya. lah. Ya, meskipun dalam akidah itu ada pembahasan ta'aluk, kaitan atau objek sifat kudrah apa, objek sifat iradah apa, dibahasakan dengan ta'aluk gitu kan. Itu pendekatan akal aja. Untuk memudahkan memahami Untuk gitu. memudahkan memahami dan supaya kita tahu diri lah di dunia ini, kita diurusin loh sama Allah gitu kan, kita ditatap loh sama Allah gitu. Nah itu cara untuk memahami aja, tapi pada hakikatnya Allah pada dirinya sudah absolut sendiri, udah masuk lulus nih ke surga semua, bahkan udah kembali kepada inna ilaihi raji'un gitu, udah kembali semuanya secara mutlak pada Allah. Misalnya Allah tetap Ghafur, maka jangan tanya objek, karena objeknya itu adalah sesuatu yang fana. Berarti nggak boleh mempertanyakan lalu diberikan untuk siapa gitu ya? Nggak perlu betul. Nggak perlu. Allah tuh mau di namanya tuh nggak terbatas. Cukuplah Allah sebagai Ghafur. Udah nggak usah tanya objeknya. Tanpa ada objek pun Allah bisa Ghafur. Tanpa objek pun Allah Ar-Razzaq. Tanpa apa lagi? Banyak lah. Allah melihat, Allah mendengar.
Nggak ada urusannya sebenarnya dengan makhluk, itu tentang dirinya. Dia dengan dirinya, tentang dirinya, kepada dirinya, terhadap dirinya. Itu pernak-pernik atributnya Allah aja gitu. Atributnya Allah, ya sifat-sifat itu. Kan ada ini Bu ya, penjelasan yang Allah tuh menciptakan makhluk tuh agar si makhluk itu mengenal Allah itu, agar makhluk itu mengenal dirinya gitu Bu ya. Nah, sehingga dari sini tuh ya sebetulnya seperti tadi Bu jelaskan Bu ya, mungkin terkait juga penjelasan yang apa yang saya sebut ini. Jadi nggak ada kaitan, nggak harus ada kaitan sifat dengan objek itu. Iya. Karena Objek penciptanya itu untuk mengenal, tapi kalau memang udah nggak ada ya Allah kan tetap ada dengan sifat-sifatnya itu ya. Bu? Iya. Jadi gitulah gampangnya. Iya. Ih, jangan nanya kayak gitu ya. Ya, jangan sampai ada bertanya, berarti sia-sia dong. Ya Iya. enggak lah. Enggak sia-sia. Berarti sia-sia dong. Allah Ghafur, yang udah masuk surga, udah masuk neraka kok nggak apa-apa. Enggak berfungsi lagi dong ghafarnya. Enggak, jangan tanya begitu. Enggak ada yang sia-sia. Ya. Makhluk Allah aja enggak ada yang sia-sia. Apalagi zatnya, sifatnya yang enggak sia-sia dong, gitu. Sebenarnya udah cukup ya, udah jam 9 ya. Mati Bu ya soalnya Itu jam Papua. habis baterainya ya. Silakan ditutup dengan kesimpulan dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Ditutup. Iya, tutup laptopnya. Ditutup. Nah, tinggal salah. Ini gimmick ini Bu ya. Gini tadi balik ke pembahasan pertama. Oke lah. Terima kasih Buya atas paparan dari gimmick sampai ke Siksa kubur. ampunan tadi, Oh, iya, sifat ampunan. Allah yang tiada batas Ini menyimpulin dan nutup untuk dan kepada juga Gus Bais. terus kepada diri saya sendiri. Iya kan juga Dan Mantul. terima kasih terhadap diri sendiri kan juga bentuk adab terhadap diri sendiri juga kan, Iya, ya. menghargai lah ya, menghargai itu makhluk Allah lah. dan kepada saya sendiri. Dan kepada diri saya sendiri butuh validasi pengakuan di depan kelayak ramai, yaitu kepada sahabat-sahabat Nasabi tadi yang membuka Gus Bais, dan untuk penutupan pada pertemuan kali ini diserahkan kepada Pakar gimmick. pakar gimmick kalau kata Gus Bais. Menggemikan orang sih. Ya, menggimmikan orang, dan Iya, menggemikan paling orang. banyak digimmikan itu ya, mohon maaf kepada Gus Bais. Buya lah, kalian mah nggak perlu. Buya nih. Nah, kelamaan tutupnya. Ini baru kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.